Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Sebagai penguasa balapan di 2 musim terakhir, tentu Ducati tidak ingin dikejar para lawan-lawannya pada MotoGP musim ini. Ducati yang dalam tes shakedown MotoGP di sirkuit Sepang cuma bisa turun bareng test rider Michel Pirro ternyata langsung tampil all out. Ducati bawa motor Desmo Sedici GP24 alias spek paling baru yang bakal digunakan oleh tim pabrikan dan pramak Ducati. Nah, disinilah janji bos Ducati Gigi Dall'Igna yang menyebut kalau aerofiring Ducati bakal tampil jauh berbeda dari musim lalu terbukti. Kalau Honda, apalagi Yamaha, masih berusaha mencontek aerofiring yang digunakan oleh Ducati di musim-musim lalu. Ducati sudah melangkah lebih jauh. Untuk aerofiring di bagian depan memang masih mirip dengan musim lalu, yakni model hiu martil. Tapi yang sangar dan bisa dibilang radikal ada di bagian firing samping, di mana Ducati mulai bereksperimen dengan yang namanya ground effect. Pada bagian firing samping, tepatnya yang mepet dengan ban depan, terdapat aerofiring yang disebut downwash duct model baru. Aerofiring pada bagian ini bertujuan untuk menciptakan downforce atau daya tekan yang lebih bagus, terutama ketika menikung. Apalagi area downwash duct ini jadi bagian yang nyaris menempel ke bagian aspal ketika para pembalap MotoGP menikung dengan kemiringan lebih dari 60 derajat. Perangkat ini memang sudah beberapa kali diuji oleh Michel Pirro pada musim lalu, tapi tidak digunakan oleh para pembalap tim pabrikan, di mana mereka lebih memilih perangkat cover cakram depan untuk memberikan grip. Di sini, Ducati jelas ingin menciptakan motor yang tidak hanya kencang di lurusan, tapi di tikungan semua lawannya mau mereka sikat habis. Tes shakedown MotoGP 2024 hari kedua akan diulas kali ini. The next Marc Marquez yakni Pedro Acosta sukses menembus posisi 3 besar. Sesi hari kedua tes shakedown MotoGP 2024 digelar di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Dimulai pukul 9 hingga 17.15 WIB. Hujan lebat pada pukul 17.30 WIB sempat membuat sesi uji coba terhenti selama kurang lebih 1 jam. Pada hari sebelumnya, Dani Pedrosa sebagai pembalap penguji KTM mencatatkan waktu tercepat. Kini, KTM masih mendominasi lewat penampilan pembalap penguji lain KTM, yakni Pol Espargaro yang tampil luar biasa. Pol Espargaro mencatatkan waktu 1 menit 58,241 detik pada tes hari kedua ini. Sehari sebelumnya, pembalap 32 tahun itu menempati posisi ketiga pembalap tercepat pada uji coba hari pertama. Sementara itu, Pedrosa yang merajai tes hari pertama hanya mampu mengakhiri uji coba hari kedua dengan menempati posisi kelima. Ia mencatatkan waktu 0,431 detik di belakang Espargaro. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha yang baru turut serta pada hari kedua ini langsung menunjukkan taringnya dan finish dengan waktu 0,283 detik di belakang Espargaro. Rookie MotoGP 2024 Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech 3 makin memperlihatkan kehebatannya dengan waktu tercepat ketiga hari ini. Ia juga tampil gemilang pada uji coba hari pertama dengan menempati posisi kedua. Alex Rins dengan motor anyarnya juga melesat cepat dengan mencatatkan waktu 0,409 detik di belakang Espargaro. Sebagaimana diketahui, Rins akan mengarungi MotoGP 2024 dengan tim barunya Monster Energy Yamaha setelah hengkang dari LCR Honda. Beberapa pembalap ternama lainnya seperti Joan Mir, Johan Zarco, Luca Marini, dan Takaki Nakagami juga terlihat mulai turut serta dan tampil di sirkuit Sepang, Malaysia. Manajer umum Ducati Core Gigi Dall'Igna menyatakan tim terus berupaya memperpanjang kontrak dengan Francesco Bagnaia. Ducati berharap perpanjangan kontrak dengan pemegang titel juara dunia 2 kali itu terrealisasi sebelum MotoGP 2025 dimulai. Kontrak Bagnaia akan berakhir pada akhir musim ini dan jelas bahwa Ducati ingin mengikat pembalap berusia 27 tahun itu sebelum dimulainya musim baru, sekaligus berambisi membukukan gelar juara ketiga secara beruntun. Lebih lanjut, dia juga memberikan pertanda bahwa susunan pembalap untuk tim pabrikan pada tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan Bagnaia dan Enea Bastianini sebagai 2 pembalap utama mereka.
mengenai penandatanganan kontrak bintang baru di tim satelit Ducati, Marc Marquez, Gresini Racing. Daliknya menyoroti sikap rendah hati yang diterapkan oleh juara dunia 8 kali itu setelah kepergiannya dari Honda. Pria asal Italia itu juga berbicara tentang situasi teknis untuk musim 2024. Menurut Gigi, tahun ini akan menjadi lebih menantang dengan banyaknya perubahan regulasi, formasi pembalap, dan tim teknis secara keseluruhan. Pembalap Spanyol Marc Marquez rela meninggalkan tim pabrikan Repsol Honda setahun lebih awal, meninggalkan tim pabrikan dan gaji tinggi. Ia kemudian memilih bergabung ke tim kecil satelit Gresini Racing dan hanya kontrak 1 tahun. Hal ini menimbulkan kecurigaan, apakah Marquez mendapat semacam jaminan yang bersifat rahasia dari Ducati untuk 2025 di tim pabrikan? Atau apakah Marquez ada perjanjian rahasia untuk kembali ke Repsol Honda tahun depan? Bos Pramac Racing, Paolo Campinotti, ditanyai tentang perjanjian rahasia dengan Marquez yang akan menyatukan kembali dengan tim lamanya Honda. Saya tidak berpikir dia akan melakukan tindakan seperti ini jika dia tidak menerima jaminan, meskipun saya tidak tahu apa jaminannya. Tapi menjalani tahun seperti ini di tim satelit dengan motor tahun sebelumnya hanya untuk melakukan itu membuat saya bingung. Ducati sudah melakukan sesuatu yang membuat Marc Marquez bakal kesulitan mengejar performa Pecco Bagnaia di MotoGP 2024. Hal tersebut diungkap secara langsung oleh salah satu otak pengembangan motor Desmosedici GP, David Barana, yang menjabat Direktur Teknis Ducati Corse sekaligus tangan kanan Gigi Dall'Igna. Ducati sudah memastikan motor yang digunakan Marc Marquez di MotoGP 2024 Desmosedici GP23 jauh tertinggal dari Desmosedici GP24 yang digunakan Pecco Bagnaia. Tahun lalu, pembalap tim VR46 dan Gresini yang memakai motor setahun lebih tua dari motor spek pabrikan memang bisa tampil luar biasa. Makanya Marco Bezzecchi dapat tampil sangat bagus di MotoGP 2023 lalu. Begitu juga dengan beberapa rider Ducati lainnya. Namun Barana menegaskan kasus seperti itu dipastikan tidak akan terjadi kembali di MotoGP 2024 ini. Sang insinyur memastikan banyak yang kaget dengan perbedaan motor baru dan motor lama Ducati nantinya. Motor baru Ducati ini akan langsung tancap gas sejak awal musim, tidak seperti pendahulunya yang baru kencang setelah beberapa bulan dipakai balapan. Soal top speed, Barana tak mengatakan bahwa motor Ducati akan mencapai top speed mengerikan seperti yang dikatakan orang bakalan mencapai 370 km per jam.